Mei 1998, Jakarta dibanjiri aksi demonstrasi mahasiswa. 12 Mei 1998, terjadi tragedi Trisakti. Empat mahasiswa tewas ditembak aparat. Insiden ini tak membuat mahasiswa surut. Mereka malah mengobarkan gerakan reformasi. Dua di antara 6 agenda reformasi adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, dan hapuskan dui fungsi ABRI. Soeharto dan dui fungsi militer adalah dua hal yang tak terpisahkan selama 32 tahun berkuasa. Padahal, sebenarnya bukan Soeharto yang melahirkan konsep dui fungsi militer. Adalah sang senior, Abdul Haris Nasution, yang pertama kali menggagas peran militer di luar tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Awalnya dari kekecewaan militer terhadap pemerintahan sipil saat agresi militer Belanda kedua akhir 1948. Saat itu, Jenderal Sudirman mengajak Presiden Soekarno untuk ikut bergerilya. Tapi ajakan itu ditolak. Soekarno lebih memilih jalan diplomasi. Kisah berikutnya tercatat dalam sejarah. Jenderal Sudirman yang sakit paru-paru dengan ditandu memimpin tentara bergerilya. Panggil Presiden Soeharto. Baik, Pak. Sementara Soekarno dan Hatta ditawan Belanda. Satu Maret 1949, tentara Indonesia berhasil menyerang dan menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Namun lepas itu, Jenderal Sudirman marah. Saat Muhammad Rum, delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen 7 Mei 1949, tak mengakui tentara Indonesia dan menyebutnya hanya sebagai kesatuan bersenjata atau pengikut Republik Bersenjata. Ketegangan sipil militer sempat mereda setelah Soekarno berkirim surat kepada Sudirman dan memintanya turun gunung. Ini adalah momen saat Soekarno memeluk Sudirman di Istana Yogyakarta saat sang jenderal pulang dari gerilya. Meski sempat bermaksud mengundurkan diri, Jenderal Sudirman akhirnya setuju. Tentara Indonesia akan melakukan gencatan senjata dengan Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949, tentara sepakat dengan kekuasaan sipil. Tapi kemudian juga melihat kelemahan sistem politik. Tentara pun terpanggil melibatkan diri dalam politik untuk menyelamatkan bangsa. Ketika diumumkan darurat militer pada tahun 1957, tentara dalam hal ini Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik. Setelah darurat militer dicabut, pimpinan Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, menghadap Presiden Soekarno. Nasution menegaskan ingin tetap melanjutkan peran tersebut dengan menawarkan konsep jalan tengah. Konsep jalan tengah ini sejalan dengan konsep golongan karya yang diciptakan Soekarno. Ketika tahun 1960 dibentuk DPR gotong royong, sebagai ganti DPR hasil pemilu 55, tentara memiliki kursi di dalam DPR. Dan dimulailah era dui fungsi tentara di ranah non-militer. Konsep jalan tengah berjalan mulus. Jenderal Nasution kemudian bahkan menjabat ketua MPRS yang menolak pertanggungjawaban Soekarno. Namun demikian, konsep dui fungsi jalan tengah Nasution ini jelas membatasi. Tentara yang terlibat dalam urusan sipil dan politik adalah perseorangan dan bukan institusi.
30 September 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September. Dengan kekuatan militer, Soeharto menumpas PKI. Peristiwa ini menjadi langkah Soeharto untuk menapaki kekuasaan menggantikan Soekarno. Soeharto menyandarkan kekuasaannya pada tentara. Tahun 1966 di awal kekuasaannya, Soeharto merekrut 12 anggota militer menjadi menteri dari 27 posisi kabinet. 11 anggota militer lainnya ditempatkan pada jabatan strategis di departemen-departemen urusan sipil. Di tingkat daerah, pada tahun 1968, Soeharto mengisi 68% jabatan gubernur dari kalangan militer. Di tahun yang sama, 59% bupati di Indonesia berasal dari kalangan militer. Di tahun 1970, jumlah gubernur dari kalangan militer mencapai 92%. Apa yang dimulai Nasution telah dimanfaatkan oleh Soeharto bahkan lebih masif. Sebab Soeharto tak memberi kepercayaan terhadap politisi sipil.